Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Summa amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah curahkan kepada kita. Terkhusus di malam hari ini Allah mudahkan langkah kaki kita untuk menuju majelis ilmu dalam kondisi sehat, memiliki keluangan waktu, dan Allah mudahkan kita untuk melaksanakan amal-amal soleh yang lain. Semoga kehadiran kita di tempat ini dari rumah kita masing-masing menjadi pemberat timbangan kita nanti di yaumul qiyamah. Yang kedua, salam serta salawat untuk Nabi kita yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat serta seluruh pengikutnya. Dan tidak lupa kepada sahibul bait, semoga berkah dan rahmat Allah senantiasa tercurah kepada rumah dan penghuninya. Bapak Ibu sekalian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita rela meninggalkan aktivitas kita sehari-hari untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, entah itu yang namanya salat, entah itu yang namanya bersedekah, entah itu yang namanya thalabul ilmi, semuanya adalah butuh kesabaran dalam melaksanakan aktivitas tersebut. Sehingga Allah Subhanahu wa taala akan menyaksikan kita, siapakah di antara kita, siapakah iman di antara kita yang benar-benar teruji dengan ibadah-ibadah tersebut. Karena kadang sebagian kita merasa ketika kita beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, kita merasa lelah, kita merasa capek, kita merasa bosan. Padahal di luar sana, orang-orang kafir, mereka tidak pernah lelah dalam berbuat kemaksiatannya. Mereka tidak pernah lelah mengkufuri Allah Subhanahu wa taala. Lalu mengapa kemudian ketika Allah memberikan hidayah kepada kita untuk kita bisa melaksanakan amal-amal saleh tersebut, kadang muncul perasaan lelah, capek, bosan dalam pikiran kita. Coba kita renungkan bagaimana 1000 orang kafir keluar dari kota Mekah untuk menyongsong kematian mereka, untuk menyongsong murkanya Allah Subhanahu wa taala. Mereka perang di Badar di bulan Ramadan. Yang kita kenal Ramadan itu biasanya jatuh di bulan panas. Mereka rela berpanas-panas ria datang ke Badar untuk menyongsong kematian sekian puluh orang di antara mereka, dan sebagainya tertawan, dan sebagainya menjadi orang yang terhina. Untuk apa mereka bercapek-capek datang ke Badar di bulan panas lagi? Kemudian di tahun berikutnya mereka rela datang ke Madinah. Jarak 500-an kilometer mereka harus tempuh untuk menyongsong perang Uhud. 10.000 orang rela capek, rela lelah. Untuk apa? Untuk berperang, memerangi nabinya sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga dengan Fir'aun. Mengapa dia rela untuk mengejar Nabi Musa dan orang-orang Bani Israel di tengah malam sampai menjelang subuh? Dia kerahkan seluruh tentaranya, seluruh pasukan terbaiknya di negeri Mesir untuk mengejar Nabi Musa dan orang-orang Bani Israel. Untuk apa? Karena mereka yakin di atas kekafiran mereka, amal yang mereka lakukan bukan perkara yang sia-sia. Demikian juga ketika Allah sebutkan di dalam surah
surat Shad di ayat yang ke-6 Allah ceritakan bagaimana orang-orang musyrik itu bersabar di atas kekufuran mereka. Di atas penyembahan kepada selain Allah, mereka tetap sabar. Sabar untuk menyembah yang bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, "Wang talaqal mala'u minhum animshu wasbiru ala alihatikum inna hadza la syai'u yurad." Lalu pergilah pemimpin-pemimpin mereka seraya berkata kepada anak buahnya, "Pergilah kalian dan sabarlah dalam menyembah Tuhan-Tuhan kalian. Sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang dikehendaki." Jadi mereka menyuruh untuk sabar menyembah yang bukan Allah. Lihat, orang musyrik saja sabar ketika mereka di atas kesyirikannya. Kemudian Allah juga sebutkan bagaimana mereka sabar ketika mereka berinfak bukan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sebutkan dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-36. Peristiwa ini terjadi ketika perang Uhud. Ketika mereka orang-orang kafir Quraisy mengumpulkan dana selama 1 tahun penuh, mereka sabar untuk terus infak. Infak tidak di jalan Allah. Infak yang mereka gunakan untuk apa? Untuk memerangi nabinya sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin. Allah katakan, "Innalladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiqunaha summa takunu alaihim hasratan summa yughlabun walladzina kafaru ila jahannama yuhsyarun." Sesungguhnya orang-orang kafir itu menginfakkan harta mereka untuk apa? Menghalang-halangi orang dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat, orang-orang kafir itu setahun mereka sabar infak. Untuk apa? Infak itu digunakan untuk menghalangi kaum muslimin berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka akan terus menginfakkan harta mereka. Kemudian mereka akan menyesal sendiri dan akhirnya mereka akan dikalahkan. Ke dalam neraka jahanamlah orang-orang kafir itu akan dikumpulkan. Dari paparan ayat-ayat yang kita sebutkan ini menunjukkan bagaimana sabarnya orang-orang kafir dalam melaksanakan kekafiran mereka. Sabarnya orang-orang musyrik di atas kemusyrikan mereka. Demikian juga orang-orang yang bermaksiat pun mereka sabar di atas kemaksiatan mereka. Maka kita kembalikan pada diri kita kembali, bahwasanya ketika kita diberikan oleh Allah nikmat berupa hidayah di atas sunnah nabinya, dimudahkannya kita untuk beramal soleh, maka sabarlah. Karena menuntut ilmu diantaranya adalah butuh kesabaran. Kita rela bercapek-capek ria, kita rela meninggalkan kesibukan kita sehari-hari, kita rela untuk duduk di majelis ilmu diantaranya. Dan untuk apa? Untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu mengapa kita tidak bisa sabar? Nah, karena kita tidak banyak mengetahui tentang keutamaan orang menuntut ilmu, sehingga kita terkalahkan dengan hawa nafsu kita. Maka mari kita renungkan kembali apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir tadi. Mereka rela bercapek-capek ria di atas kekafirannya. Mereka rela di atas kemaksiatannya tetap sabar. Sementara kita di atas kebenaran, mengapa kita jarang sekali sabar? Maka semoga ini menjadi pengingat untuk kita semua, agar kita senantiasa sabar dalam melaksanakan ibadah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, terkhusus ketika kita sedang menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita akan melanjutkan pembahasan Kitabul Jami. Sekarang kita masuk di bab yang kedua, hadis ke-17. Jadi pada Kitabul Jami itu dibagi menjadi 6 bab. Bab 1 sudah kita lewati, hadis ke-1 sampai ke-16. Dan sekarang kita masuk di bab yang kedua, hadis yang ke-17. Bab kedua berbicara tentang silaturahim dan kebajikan. Di hadis yang ke-17, penulis membawakan hadis riwayat Imam Bukhari di hadis nomor 5985 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba ayyubsata lahu fi rizkihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Barang siapa yang suka dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka jalinlah tali silaturahim. Ini hadis yang dimulai di bab yang kedua tentang silaturahim dan kebaikan ini dibawakan oleh penulis tentang hadis barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menyalin tali silaturahim. Hadis ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah adalah hadis yang agung untuk memotivasi kita menjalin tali silaturahim. Dari hadis ini kita mengetahui bahwasanya sebagian amal soleh yang Allah peruntukkan untuk kita, terkadang ganjarannya itu tidak hanya di akhirat, tapi juga di dunia. Contohnya apa? Hadis ini Allah sebutkan, Nabi sebutkan, amal soleh menyambung tali silaturahim itu pahalanya di dunia. Apa? Yaitu diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Kita ambil faedah dari hadis ini. Yang pertama, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Ar-Ra'd ayat yang ke-21. Surah ke-13 ayat yang ke-21. Allah berfirman, "Walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala wa yukhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab." Dan orang-orang yang menghubungkan apa yang diperintahkan Allah agar dihubungkan, dan mereka takut kepada Rabb-nya dan takut kepada hisab yang buruk. Ayat ini menunjukkan tentang keutamaan orang yang menyambung apa yang Allah perintahkan untuk disambung, yaitu apa? Silaturahim. Jadi makna yasiluna ma amarallahu bih ayyusala maksudnya adalah menjalin tali silaturahim. Di ayat sebelumnya Allah berfirman apa? Di ayat yang ke-19, afaman ya'lamu annama unzila ilaika mir rabbikal haqqu kaman huwa a'ma innama yatazakkaru ulul albab. Maka apakah orang yang mengetahui bahwa apa yang diturunkan Rabb-nya kepadanya adalah kebenaran sama dengan orang yang buta? Tentu ini pertanyaan yang tidak butuh jawaban. Orang yang mengetahui apa yang diturunkan oleh Allah sebagai orang yang berakal, kemudian dia mengimani kebenaran dari Rabb-nya Allah, yaitu tentang Al-Quran, itu akan berbeda dengan orang yang buta. Ya, ini pertanyaan Allah yang tidak butuh jawaban. Sebagai apa? Sebagai penguat bahwasanya orang yang mengetahui Al-Quran, berilmu itu lebih utama. Hanya orang berakal yang dapat mengambil pelajaran. Yaitu apa? Orang-orang yang menghubungkan tali silaturahim tadi. Ya. Maka kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, ayat ini secara tidak langsung berbicara tentang menyambung tali silaturahim. Demikian juga penafsiran dari Qatadah rahimahullahu ta'ala. Ya. Walaupun yang dimaksud di ayat yang ke-21 itu maknanya apa-apa yang diperintahkan Allah itu maknanya luas, tapi bisa dibawa kepada makna menyambung tali silaturahim. Sehingga Allah menyebutkan dalam Al-Quran, menyambung tali silaturahim adalah sesuatu hal yang ditekankan. Yang kedua, ada sebuah hadis dari Nabi SAW di Sahih Muslim nomor 2555 dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, dari Nabi SAW, beliau bersabda, Ar-Rahim mu'allaqatun bil ars taqulu man wasalani wasalahullah wa man qata'ani qata'ahullah. Kata Nabi SAW, Ar-Rahim, yaitu kasih sayang, itu tergantung di arsnya Allah. Seraya Ar-Rahim ini berkata, Man wasalani wasalahullah, barang siapa menyambungku maka Allah akan menyambungnya. Wa man qata'ani qata'ahullah, barang siapa yang memutusku maka Allah akan memutuskannya pula. Ini menunjukkan bahwasanya menyambung tali silaturahim itu akan datang keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dengannya kemudian Allah menyambung apa-apa yang terputus. Mungkin ditambahkan rezekinya sebagaimana disebutkan di hadis yang kita bahas tadi, yang mungkin dipanjangkan umurnya, ya. Barang siapa yang memutusnya maka Allah akan putuskan pula rezekinya. Ya, ini peringatan
ya, bagi yang suka memutus tali silaturahim. Kemudian yang ketiga, kandungan dari hadis ini, di hadis yang ke-17 ini, bahwa silaturahim atau bahasa lain kadang silaturahmi, ya. Silaturahim itu maknanya silah ar-rahim, dari dua kata, silah ar-rahim. Sila artinya menyambung, ar-rahim ya ar-rahim, ya. Nanti dibahas secara terinci makna dari silaturahim di hadis yang berikutnya, yang ke-18 insyaallah taala. Jadi silaturahim menjadi sebab paling kuat, ya. Berdasarkan hadis tadi di Bukhari tadi, Allah akan meluaskan rizki kita dan memanjangkan umur kita. Karena tadi Nabi jelas mengatakan, barang siapa yang suka dipanjangkan umur, diluaskan rizkinya, dipanjangkan umurnya, maka jalinlah tali silaturahim. Maka hadis ini menjadi penguat paling kuat dari makna silaturahim, itu menjadi penyebab seseorang diluaskan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, ya. Ganjaran dunia jamaah sekalian disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadis ini. Yang tadi sebagaimana kita sebutkan, kadang ganjaran pahala itu, ya, Allah sebutkan untuk khusus di akhirat, tapi terkadang Allah pula segerakan untuknya di dunia. Jadi terkadang di dunia dia juga dapatkan, lebih-lebih nanti di akhirat. Nah, ini diantara amal soleh yang Allah berikan kontan, di cash di dunia, yaitu apa? Diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Maka ini motivasi bagi kita semua. Kalau kita merasa rezeki kita mungkin seret, barangkali kita kurang silaturahim, ya, maka sambunglah tali silaturahim. Karena apa? Nabi memberi motivasi, dan ini bukan perkara yang aneh dalam agama kita. Banyak hadis-hadis Nabi SAW menyebutkan tentang perkara dunia, perkara akhirat, ibadah, yang di sana ada motivasi urusan dunia. Itu banyak. Karena orang beribadah itu ada dua macam. Satu, ibadah yang wajib diniatkan hanya untuk Allah saja, tidak boleh terbetik dalam hatinya untuk selain Allah. Maka kalau terbetik dalam hatinya selain Allah, maka bisa jadi amal tadi akan rusak. Contohnya apa? Semua ibadah-ibadah mahdhah, puasa kita, sholat kita, zakat kita, sedekah kita, dan seterusnya, itu semua apa? Semua harus karena Allah, tidak boleh terbetik untuk yang selain Allah. Berzikir dan seterusnya. Karena kalau terbetik dalam hati kita niat bukan untuk Allah, maka akan mengurangi pahala, bahkan bisa menghancurkan amal itu sendiri. Yang kedua, yaitu amal yang Allah sebutkan ada balasan di dunia sebagai motivasi. Kalau tadi tentang yang sholat, zakat, puasa itu murni, tidak boleh dicampuri untuk saya sholat supaya saya sehat misalnya, itu tidak boleh. Saya puasa biar saya sehat, itu tidak boleh. Karena nanti buahnya puasa pun juga akan diperoleh sehat dia gitu. Tapi kalau puasa dia karena sehat, maka niatnya salah sudah. Ya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang puasa Ramadan karena Allah dan mengharap ganjaran di sisi Allah, maka dosanya diampuni yang telah lalu. Berarti apa? Puasanya harus karena Allah, termasuk amal-amal ibadah yang lain. Tapi yang kedua, ada amal yang Allah sebutkan untuk memotivasi kita itu dikasih ganjaran kebaikan dunia. Contohnya apa? Silaturahim tadi. Silaturahim tadi amal soleh. Motivasinya apa? Engkau akan dipanjangkan umur, diluaskan rezeki. Ya. Maka barang siapa yang menginginkan balasan dunia, ya, dengan meyakini bahwasanya motivasi itu datang dari Allah, maka ini bukan perkara yang salah, dan itu boleh saja, tidak jadi masalah. Ya. Asalkan apa? Asalkan itu bukan menjadi tujuan utama dia dalam menjalin tali silaturahim. Jadi misal ada orang mengatakan saya mau silaturahim, ya, tujuan saya supaya rezeki saya lancar. Kalau yang lebih besar dominasinya adalah saya ingin rezeki lancar, luas, maka ini nilainya berbeda pahalanya dibanding dengan orang yang dia
benar-benar murni niatnya karena silaturahim menjalankan sunnah Nabi. Perkara dia dapat keluasan rezeki atau tidak, maka itu dia tidak pikirkan. Maka tentu pahalanya berbeda kata para alim ulama. Maka mana yang lebih utama? Tentu yang kedua, yaitu dia bersilaturahim murni karena Allah perintahkan saya untuk silaturahim. Apakah nanti dia mendapatkan kelebihan rezeki atau tidak, keluasan rezeki? Maka itu perkara berikutnya. Dia nggak begitu mempermasalahkan. Tapi yang pertama tadi, dia bersilaturahim karena saya ingin jelaskan rezeki. Tapi catatannya, yang pertama itu tidak disalahkan. Boleh-boleh saja, tidak masalah. Ya. Bukan termasuk kesyirikan. Tetapi tentu pahalanya berbeda, keutamanya berbeda dibanding dengan kondisi yang kedua tadi. Yaitu orang yang bersilaturahim murni karena dia menjalankan perintah Allah dan sunnah Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, imma dia dapat penambahan rezeki yang dia lihat langsung, ataukah tidak, dia tetap bersilaturahim. Tapi kalau tujuan utamanya adalah untuk silaturahim itu diluaskan rezeki, kok ternyata rezekinya kok seret-seret terus, boleh jadi nanti orang ini akan selesai berhenti dari aktivitas silaturahim. Kenapa? Karena tujuannya nggak tercapai. Paham maksudnya ya? Itu bedanya di situ. Tapi bukan perkara yang salah kalau dia bersilaturahim karena ingin diluaskan rezeki, dipanjangkan umurnya, itu tidak masalah. Cuma memang lebih utama mana? Dia bersilaturahim murni karena Allah, perintah Rasulnya, perkara nanti dia dapat keluasan rezeki atau dipanjangkan umurnya, maka itu adalah perkara yang mengikut dari amal yang dia kerjakan. Karena Allah telah memberi motivasi tadi, maka tidak jadi masalah. Maka perlu kita tata betul niat seperti ini, karena jawabannya sebagaimana dikatakan oleh para ulama tidak sama pahalanya. Tentu pahalanya lebih besar yang kedua tadi, karena dia murni ibadah silaturahimnya karena Allah dan perintah Rasulnya. Ya. Nah, tapi memang yang benar, yang roje adalah tidak mengapa memang. Ya. Seseorang ya bersilaturahim karena ingin dipanjangkan rezekinya, diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya. Nah, kemudian faedah berikutnya, kandungan dari hadis ini, ada perbedaan di kalangan ulama di dalam memaknai perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Di kalangan para ulama terjadi menjadi dua pendapat besar, ya. Yaitu yang pertama apa? Pendapat pertama menyebutkan bahwa maknanya adalah makna kiasan, majas saja, bukan benar-benar diluaskan rezekinya. Karena rezeki itu serta umur sudah dicatatkan sama Allah Subhanahu wa taala, maka nggak mungkin akan berubah. Maka ini hanya kiasan saja untuk memotivasi orang supaya dia mau bersilaturahim, ya. Menurut pendapat yang pertama ini, maksud dilapangkan rezekinya itu adalah rezekinya diberi keberkahan. Ini pendapat yang pertama ya, yang menyebutkan bahwasanya maknanya itu majas, bukan diluaskan dalam bentuk secara kuantitas, tapi secara kualitas. Sehingga walaupun mungkin rezekinya 1 juta misal, tapi 1 juta itu terasa kayak 5 juta begitu loh. Ya, ini secara majas yang disebutkan, ya. Demikian pula tentang umurnya. Umur gak akan berubah karena takdir Allah sudah menetapkan si fulan umurnya 50, si fulan umur 55, si fulan umur 20 misalnya. Maka tidak akan berubah. Tetapi Allah memberikan apa? Keberkahan lewat umurnya. Sehingga umur yang sedikit tadi menjadi seolah-olah jadi panjang. Ya. Walaupun dia mungkin 50 tahun tapi ibadahnya semangat sehingga terasa seperti orang yang umurnya 70 tahun, 20 tahun lebih. Karena apa? Dia beribadah, diberkahi ibadahnya. Sehingga apa? Menjadi berkah, nggak ada waktu yang sia-sia. Sehingga seolah-olah yang 50 tahun misalnya, itu seolah-olah menjadi panjang umurnya. Karena apa? Hari-harinya dia isi dengan kebaikan-kebaikan. Ya, ini pendapat yang pertama. Kenapa? Bukankah kita sering dapati orang yang memiliki umur yang panjang itu, ya, tapi nggak banyak isinya untuk kebaikan. Kan ada itu orang umurnya panjang tapi isinya nggak ada kebaikannya. Tapi ada orang yang umurnya itu panjang,
atau dilebihkan oleh Allah, diisi dengan kebaikan-kebaikan sehingga seolah-olah lebih panjang lagi umurnya. Maka ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, ayun nasi khair, ayun nasi syar. Ya Allah, ya Rasulullah, siapakah orang paling baik dan orang yang paling jelek? Maka Nabi menjawab dengan jawaban, man ayun nasi khair, man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang diberi umur panjang oleh Allah, kemudian hari-harinya diisi dengan amal-amal soleh. Itu baru umurnya berkah. Sehingga setiap menit, detik, jam, hari berganti, bulan, tahun terasa panjang. Kenapa? Isinya kebaikan-kebaikan saja. Kemudian ayun nasyishar, ya Rasulullah, siapakah orang paling jelek? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tala umuruhu wa sa'a amaluhu. Orang diberi umur panjang oleh Allah tapi isinya diisi kemaksiatan, kezaliman, ya, pelanggaran-pelanggaran syariat, dolimi Allah, dolimi sesama manusia, isinya itu terus, sehingga umur yang panjang seolah-olah nggak ada nilainya, nggak ada keberkahan. Maka itu yang dimaksud di pendapat yang pertama ini. Pertanyaannya, apakah boleh kita minta panjang umur? Boleh enggak? Minta panjang umur boleh enggak? Boleh-boleh saja. Ya. Tadi kan Nabi menyebutkan kalau umurnya panjang, diisi kebaikan, dia manusia baik kan. Tapi khawatirnya nanti kalau pas diberi umur panjang, isinya maksiat. Hingga kemudian orang mau berdoa minta panjang umur, jadinya mikir-mikir juga. Tapi jawabannya boleh. Sebagaimana Rasulullah mendoakan Anas bin Malik radhiyallahu an, pembantunya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menemani beliau selama 10 tahun di Madinah. Maka Nabi pernah mendoakan Anas dengan doa, apa doanya? Allahumma rzuqhu malan wa waladan wa barik lahu. Ya Allah, tambahkan rizki padanya berupa harta dan anak, serta berkahilah dia dengan nikmat tersebut. Kemudian di hadis yang lain ditambahkan dengan Allahumma aksir malahu wa waladuhu wa barik lahu fima a'taitahu. Ya Allah, banyakkan hartanya Anas, banyakkan anaknya Anas, dan berkahi umurnya. Sehingga Anas itu jamaah sekalian diberi oleh Allah nikmat umur sampai 100 tahun lebih. Anaknya puluhan, hartanya melimpah ruah. Sehingga diriwayatkan beliau ketika umurnya sudah sepuh, tidak mampu berpuasa, maka beliau kumpulkan 30 orang fakir untuk diberi makan fidyah. Karena sudah sepuh, nggak bisa lagi berpuasa, nggak kuat, saking sepuhnya beliau. Karena doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi berkah umurnya sampai menjumpai masa para tabi'in. Ya. Maka boleh berdoa minta umur panjang dengan catatan apa? Di atas ketaatan pada Allah. Jangan cuma umur panjang tok. Karena kalau umur panjang tok nanti kayak yang hadis Nabi tadi tentang orang yang paling jelek, isinya maksiat tok. Nah, maka minta sama Allah, ya Allah, panjangkan umurku di atas ketaatan padamu. Berkahi umurku, panjangkan umurku, itu boleh. Enggak masalah, ya. Maka tambahkan di atas doa kita panjang umur itu dengan tambahan keberkahan, ketaatan, istiqomah, itu diperbolehkan. Karena apa manfaatnya umur panjang kalau ternyata isinya maksiat terus? Apa manfaatnya umur panjang kalau isinya kita malas ibadah? Kan gitu, ya. Ini pendapat yang pertama, yaitu maknanya majas. Pendapat yang kedua, maknanya benar-benar dipanjangkan umurnya, benar-benar diluaskan rezekinya. Jadi hakiki, bukan kiasan, ya. Artinya Allah benar-benar umurnya dipanjangkan, yang awalnya 20 misalnya. Kemudian karena dia menyambung tali silaturahim jadi 30, jadi 40. Bisa jadi. Ini pendapat yang kedua, ya. Berdasarkan apa? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bisa mengubah takdir yang berada di tangan malaikat. Allah itu bisa merubah takdir yang ada di catatan malaikat. Di surah Ar-Ra'd ayat yang ke-39 Allah berfirman, yamhullahu ma yasha'u wa yusbit
wa indahu ummul kitab. Allah menghapuskan apa yang Dia kehendaki dan menetapkan apa yang Dia kehendaki. Ya, jadi kehendak Allah, mau Allah tetapkan, mau Allah hapus, itu kehendaknya Allah dengan hikmah Allah. Ya. Dan di sisinya lah terdapat ummul kitab, yaitu lauhul mahfud. Catatan kita itu ada di lauhul mahfud. Ya. Maka menurut pendapat yang kedua ini, yang dihapuskan oleh Allah adalah catatan yang ada di tangan malaikat. Misal malaikat punya catatan yang Allah firmankan kepada malaikat, si fulan umurnya misal 60 tahun. Kalau dia berbuat menyambung tali silaturahim dalam usianya itu, maka Allah akan tambahkan umurnya menjadi 70 tahun. Tapi yang 70 tahun itu sebenarnya sudah ada di Lauhul Mahfud. Maka dengan wasilah menyambung tali silaturahim, yang 60 di catatannya malaikat itu bisa berubah menjadi 70. Tapi bukan berarti kemudian asalnya enggak 70, bukan. Tetap 70, karena di Lauhul Mahfud tetap 70. Cuma di malaikat tercatat 60. Kemudian Allah perintahkan kalau si fulan itu nyambung tali silaturahim, maka rubah jadi 70. Bukan kemudian merubah takdirnya Allah, enggak. Di Lauhul Mahfud tetap 70, cuma dalam catatan malaikat 60. Kemudian nanti ada takdir Allah, ya apa? Si fulan beramal, si fulan maksiat, kan begitu. Nah, beramal soleh itu bagian takdir Allah. Kita silaturahim itu bagian dari takdir Allah. Si fulan Allah takdirkan silaturahim kepada si fulan dan fulan seterusnya. Maka dengan sebab itu Allah panjangkan umurnya. Itu makna dari pendapat yang kedua ini. Ya. Namun perubahan dari 60-70 tahun tadi saya sebutkan, itu bukan asal kemudian berubah, enggak. Tetap, karena di Lauhul Mahfud memang seperti itu kondisinya. Cuma Allah perintahkan kepada malaikat agar merubah menjadi 70 tahun. Sementara 70 tahun itu aslinya di Lauhul Mahfud sudah tercatat si fulan umurnya 70. Cuma karena sebab dia menyambung tali silaturahim, karena yang 60 di malaikat menjadi 70. Sehingga hasilnya tidak berubah. Nah, ini yang dimaknai pendapat yang kedua. Yaitu apa? Benar-benar berubah, umurnya jadi panjang. Termasuk pula perkara rezeki. Rezeki itu sudah dicatat sama Allah di Lauhul Mahfud. Si fulan satu hari ini dapat 100.000 misalnya. Tapi di catatan malaikat ada 50.000. Kemudian si fulan ini menyambung tali silaturahim. Kemudian dirubah catatannya menjadi dapat 100.000. Padahal ini enggak bertentangan dengan yang di Lauhul Mahfud, di induknya catatan tadi. Karena apa? Dia menyambung tali silaturahim. Menyambung tali silaturahimnya itu bagian takdir Allah pula. Sehingga semua kita enggak terlepas dari takdirnya Allah. Faham maksudnya ya? Sehingga orang enggak akan bingung, loh kenapa kok saya bisa berubah, kok kenapa? Enggak. Intinya apa? Untuk urusan takdir, untuk urusan apa yang Allah catat, tugas kita adalah mengimaninya. Jangan banyak ditanyakan, nanti jadi pusing soalnya. Kok bisa begini? Nah, diimani saja. Nabi perintahkan kita silaturahim, nanti efeknya apa? Panjang umur, luas rezeki. Dan kenyataan jamaah sekalian, di masyarakat kita akan jumpai perkara seperti itu. Ya. Bahwasanya orang yang menyambung tali silaturahim diluaskan rezekinya, kan? Iya. Contoh paling konkret saja yang sering saya sendiri pernah menjumpai dan banyak kita jumpai pula barangkali, yaitu ketika seseorang di musim-musim silaturahim Idul Fitri, Lebaran, ketemu dengan kerabat baik yang dekat maupun yang jauh. Kemudian terjadi muamalah di antara mereka, kan, kontak, saling tanya perihal, saling tanya keadaan. Ya, Kak, bagaimana usahamu? Apa yang kau kerjakan? Kadang begitu. Kemudian, oh ya, aku ada kerjaan. Oh, aku ada usaha loh. Setelah hari raya, si fulan yang mungkin belum dapat kerjaan jadi dapat kerjaan. Ini wakil kenyataan di lapangan. Bahwasanya Allah luaskan rezekinya dia dengan wasilah tadi silaturahim, dan itu banyak terjadi. Dan hampir setiap selesai Ramadan kita akan jumpai orang-orang baru dengan usaha yang baru, yang lebih berkembang barangkali, yang lebih tambah lagi, kita akan banyak kenalan, kan banyak kan? Banyak. Contoh
Kalau saya pribadi ini ya habis selesai hari raya itu kadang ketemu orang baru, ya si fulan domisili di sana di sini, ujung-ujungnya apa, Ustaz ada jadwal kosong nggak ngisi tempat saya? Loh, itu contoh gitu loh. Di bidang yang lain pun akan sama seperti itu kondisinya. Ini menunjukkan secara wakil di lapangan, kenyataan di lapangan itu seperti itu keadaannya. Maka pendapat yang lebih tepat, insya Allah pendapat yang kedua, yaitu apa? Ditambahkan umur, diluaskan rezeki itu bukan majas, bukan kiasan, tapi benar-benar memang kenyataan. Memang ditambahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita merasa ya rezeki kita kurang lancar-lancar sekali gitu ya, banyak tali silaturahim. Sambung tali silaturahim. Sambil meyakini bahwasanya ini datang dari Allah, perintah Rasulnya, dan Rasulnya pasti tidak akan pernah berdusta. Pasti benarnya. Kok saya belum tambah-tambah rezeki ya? Nah, tadi kita kembali ke mukadimah tadi, yaitu apa? Dalam beramal, dalam beribadah butuh apa? Kesabaran. Sabar. Kok belum dapat? Sabar. Sabar aja Mas Ian. Karena pasti Allah tidak akan menyelisih janjinya. La yukhliful mi'ad. Allah enggak akan menyelisih apa yang telah Allah perintahkan dan Allah janjikan. Baik lewat Al-Quran maupun dari sunnah Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang ketika menyambung tali silaturahim, ya, terkhusus dengan kerabat besar kita, ya keluarga dekat kita maupun keluarga yang jauh. Karena nanti dibahas di hadis yang ke-18 insya Allah pada pertemuan berikutnya itu dibahas tentang kerabat itu yang jauh apakah yang dekat. Nanti dibahas di sana insya Allah Ta'ala. Tapi ini masih sebagai mukadimah tentang motivasi orang untuk mau menjalin tali silaturahim. Ya. Semoga di pertemuan pertama di bab kedua ini menjadikan benar sebagaimana kata penulis kitab ini, yaitu Kitabul Jami', agar kita termotivasi dengan bab yang kedua ini, yaitu apa? Silaturahim dan kebaikan. Karena disebutkan di bab di hadis ke-17 ini apa? Keutamaan silaturahimnya. Ya, keutamaan silaturahimnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita ya dalam menjalin tali silaturahim di tengah mungkin keterbatasan kita, mungkin keterbatasan akomodasi, keterbatasan wilayah, karena mungkin jauhnya wilayah kerabat kita dan seterusnya. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita untuk kita bisa tetap menjalin tali silaturahim di antara kerabat kita. Karena silaturahim itu jemaah sekalian, itu harus dimaknai yang sesuai dengan konteks kalimatnya. Silaturahim menyambung ar-rahim. Ya. Jangan kemudian dengan orang yang tidak serahim kemudian kita katakan nyambung tali silaturahim, kurang tepat. Ya. Misal ada pertemuan, ya, pertemuan alumni sekolah ini tahun ini sampai tahun ini. Nah, tagnya apa? Menjalin tali silaturahim. Itu kurang tepat mestinya. Kenapa? Kita nggak ada hubungannya sama teman-teman kita itu. Oh ada Ustaz, apa? Anaknya Adam sama Hawa. Ya, iya semua. Tapi pasti konteksnya itu mestinya itu ukhuwah. Kalau silaturahim itu konteksnya pada ar-rahim tadi, baik yang jauh maupun yang dekat. Ya. Tapi sudah jadi salah kaprah di bahasa kita, sehingga kemudian mau kemana? Mau silaturahim kemana? Ke tetangga. Ya kalau tetangganya kerabat ya tidak apa-apa, betul. Tapi tetangganya ternyata bukan kerabat ya. Maka bukan silaturahim, namanya apa? Lebih tepat lagi apa kalau kita berkunjung ke orang yang bukan kerabat kita? Apa? Lebih tepatnya apa? Ziarah. Loh, siapa sih meninggal? Nah ini lebih parah lagi ini nanti. Akhirnya nggak mau pakai kalimat ziarah. Ziarah itu berkunjung maknanya. Kalau ziarah kubur berkunjung ke kuburan. Ziarah ke teman, nah itu betul. Ziarah ke ustadz, ziarah ke guru kita misalnya, itu ziarah. Betul. Ya. Betul kalimat seperti itu. Sudah kadang jadi salah bahasa, jadinya kadang kita nggak mau menggunakan ziarah. Kita seringnya pakai silaturahim. Mestinya kita apa? Ya berkunjung. Berkunjung saja. Itu lebih tepat dalam segi bahasa, lebih tepat kita berkunjung kepada si fulan, teman kita, saudara kita, itu. Mungkin lebih tepat. Demikian Bapak Ibu sekalian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
materi yang kita bawakan di awal bab kedua ini, semoga bermanfaat. Silakan yang ingin ditanyakan atau di sharing dipersilahkan. Iya, silakan. Kalau dengan kondisi saat ini teknologi semakin berkembang itu kan kita kadang dari sisi waktu juga terlewatkan, sibuk gitu. Kita silaturahim dengan melalui media sosial atau chat gitu, pendapat Ustaz seperti apa? Oh ya, ya. Jadi di tengah maraknya teknologi, mudahnya teknologi, plus ditambah mungkin kerepotan masing-masing kita, maka bagaimana dengan menggunakan media tersebut, begitu kan? Iya. Ya. Hukum asalnya silaturahim itu face to face. Hukum asalnya itu face to face. Ya. Saling bertatap muka, bertemu, ya, saling uluk salam, saling berjabat tangan, dan seterusnya. Tetapi jika memang tidak memungkinkan kondisinya, maka minimal dengan saling menyapa lewat teknologi yang ada mungkin bisa menjembatani. Bukan berarti menggantikan loh ya, karena hukum asalnya tetap harus bertemu. Ya. Tapi kalau misalnya karena keterbatasan kita, keterbatasan mungkin transportasi, jarak tempuh, kesibukan dan lain-lain dan hal-hal yang lainnya, maka mungkin minimal kita saling sapa mungkin lewat media sosial kita. Apa misalnya, kan banyak itu sekarang dibikin grup-grup keluarga besar gitu kan ya. Nah, grup WA keluarga besar itu kan saling sapa bisa kita. Insya Allah lebih mendekatkan diri kita ya. Saya secara berkala itu ada keluarga besar ya, tersebar di Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto, bahkan sampai di Jawa Barat sana. Kadang-kadang di Jakarta kan memang tersebar luas itu. Itu mengadakan arisan 3 bulan sekali. Terus isinya arisannya kajian. Dan saya alhamdulillah dipercaya untuk ngisi di acara tersebut beberapa kali secara berkala. Bahkan tahun lalu itu sebelum Ramadan kajiannya, pertemuannya itu arisannya dipindah ke kebun teh. Ya, di mana itu? Kebun teh di mana itu? Sambil sewa villa gitu. Jadi 2 hari kita nginap di sana. Saya diundang di sana. Ya, padahal bukan keluarganya, tapi sudah karena untuk terjadwal untuk ngisi kajiannya, jadi saya ikut ke sana. Nah itu bagus. Ya, karena awalnya dari apa? Dari media sosial tadi. Kemudian akhirnya kopi darat setiap 3 bulan sekali. Nah itu bagus sekali. Karena apa? Pertemuan yang notabene mungkin cuma say hello, ketemu kabar gimana, tapi kemudian ada muatan-muatan rohani, diisi dengan silaman rohani. Itu bagus, dan itu konsep yang baru pertama kali saya jumpai di keluarga besar yang saya sebut tadi itu. Dan itu bagus, konsepnya bagus ya. Sehingga bergantian, dari kadang rumah ini, kadang tempat lain itu. Nah, sehingga awalnya dari yang bukan bertatap muka, akhirnya nanti ujungnya bertatap muka juga gitu. Cuma memang tidak bisa serta-merta orang yang jauh kemudian bisa hadir kan gitu ya. Sehingga kemudian mereka bikin korwil gitu. Ya, Jawa Timur sendiri nanti tapi alhamdulillah yang tahun lalu itu yang dari Jakarta, Jawa Barat itu datang. Sehingga rame nyewa itu berapa villa ya, lupa saya. Bentuk letter U gini nih. Bentuk letter U itu. Banyak. Ya. Itu contoh bagaimana orang bisa memfasilitasi silaturahim itu dengan teknologi yang ada. Nah, tapi kita kembalikan lagi, hurufnya, hukum asalnya tetap bertatap muka. Tapi andai memang tidak bisa dengan keterbatasan yang ada, maka mudah-mudahan teknologi itu bisa menjembataninya. Ya, Allahu a'lam bishawab. Ya, ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, doa kepada ibu angkat itu bisa sampaikah?
Ya, doa mendoakan ibu angkat, mungkin sudah meninggal mungkin maksudnya. Ya, secara umum mendoakan kaum muslimin itu sampai. Bukankah kita mendoakan dalam sholat jenazah kita Allahumma gfir lahu, Allahumma gfir laha? Ya, sampai. Atau kita doa Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Secara umum doa muslim dengan muslim yang lain sampai. Sampai. Apalagi dia punya kebaikan-kebaikan. Ya, maka insya Allah secara umum ini mengikuti hukum asal hadis tadi, bahwasanya orang yang kaum muslimin itu mendoakan orang yang tidak ada di hadapannya itu sampai, atau dia mendoakan orang yang sudah meninggal ya sampai pula insyaallah taala. Apalagi itu, tapi memang berbeda ya antara anak kandung dengan bukan anak kandung. Memang berbeda. Kalau anak kandung itu otomatis tersampaikan doanya, ya. Demikian juga dengan amal-amal solehnya. Ya. Idza mata in qata amaluhu illa min salasin. Jika anak manusia meninggal dunia akan terputus amal-amal solehnya illa min salasin, kecuali 3 perkara. Apa itu? Sedekah jariyah, au ilmin yantafa'u bih, ilmu manfaat, au waladin sholihin yad'ulah, anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Kata para alim ulama, mengapa kok Nabi menyebutkan anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya? Kenapa kok anak soleh yang sholat misalnya? Kok nggak anak soleh yang sodakoh misalnya? Kenapa kok doa di situ? Karena biasanya orang yang tidak terikat dengan nasab itu akan sulit untuk mendoakan orang lain, kecuali orang lain itu punya kebaikan sama dia. Paham maksudnya? Misal saya diberi sama seseorang, pernah dikasihi 100 juta misalnya, kita selalu ingat sama si fulan itu. Wah, orang itu pernah ngasih saya sekian ratus juta ketika saya sedang butuh. Pasti doa kita akan melantun terus untuk dia. Kenapa? Kita ingat soalnya. Tapi orang-orang yang lain jarang kita doakan. Kenapa? Nggak ada kebaikan yang mereka dapatkan, yang kita dapatkan dari mereka yang secara spesifik. Tapi kalau anak, hatta pun orang tua nggak ngasih banyak, tetap tersambung terus anak itu. Maka dipakai tadi apa? Waladun solihun yad'ulah. Cirinya anak soleh itu doakan kedua orang tuanya. Lalu bagaimana dengan anak angkat? Maka masuk pada keumuman hadis, doanya kaum muslimin. Ya, untuk saudaranya muslim yang lain itu sampai. Ya. Insya Allah kalau ditanyakan sampai, maka insya Allah sampai. Insya Allah ta'ala. Ya. Allahu a'lam. Maka perbanyaklah doa untuk orang-orang yang kita cintai, terutama orang tua kita, orang yang telah berbuat baik pada kita, yang punya jasa pada kita, orang yang memberikan kebaikan kita lah. Ya, jangan lupakan mereka, doakan kebaikan-kebaikannya. Maka insya Allah sampai doa kita. Allahu a'lam bishawab. Ya, silakan yang lain. Ibu-ibu ada yang lain? Monggo silakan. Yang depan saya ini, mungkin ada lagi? Silakan. Ya, monggo Ibu, monggo. Nih, monggo silakan apa? Langsung saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ada salah satu poin yang saya tuh masih gimana ya, kan kita berdoa di situ disampaikan
banyak-banyaklah melangkahkan kaki ke masjid untuk sholat jamaah. Ya. dan kami barusan ya Ustaz, apakah juga masuk di dalam itu? Paham. Ya. Barakallahu fiik Ibu yang bertanya. Ya. Di antara amal-amal yang mungkin saya tidak tahu tentang 20 amal itu, tapi secara umum ada amal-amal yang memang bisa ya mengangkat derajat kita di surga dan menghapuskan dosa-dosa kita. Itu pernah diceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Musnad Imam Ahmad dan yang lainnya. Kemudian Nabi mengatakan ada 3, yaitu banyak melangkahkan kaki ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Yang kedua, memperbagus menunggu sholat satu ke sholat berikutnya. Jadi habis sholat maghrib misalnya tidak pulang sampai nunggu isya misalnya. Kemudian yang ketiga, memperbagus wudhu di saat kita tidak suka terkena air. Mungkin sedang musim dingin, mungkin sedang badan kita sedang tidak sehat, tapi kita ingin menyempurnakan wudhu, maka itu termasuk dari hadis yang dimaksud. Lalu bagaimana dengan kaum wanita? Yang kaum wanita itu ya hukum asalnya adalah dia sholat di rumah, begitu kan? Ya, lalu bagaimana konteksnya? Ya, terkadang Nabi itu menyebutkan amal-amal itu mencakup seluruh jenis, baik laki-laki maupun perempuan. Tapi terkadang ada amal-amal itu yang Nabi utamakan lebih satu dibanding dengan yang lain, tetapi di sisi yang lain yang tidak diberi keutamaan tadi diberi keutamaan yang lain. Nah, untuk wanita memang ditekankan mereka lebih banyak sholat di rumahnya. Bahkan dalam sebuah riwayat, tempat yang paling tidak terlihat di ruangan rumahnya, maka itu tempat yang paling bagus untuk wanita. Jadi misal bikin musola yang paling pojok gitu ya, nggak banyak dilalu-lalangi sama orang, nggak banyak orang. Kalau di rumah itu melihat tempat tadi itu lebih bagus. Semakin banyak tidak terlihat, semakin bagus. Lalu bagaimana dengan konteksnya tadi untuk banyak melangkah ke masjid yang itu termasuk amalan yang membebaskan kita dari neraka? Maka ketahuilah bahwasanya para wanita juga diberi keutamaan yang tidak kalah dahsyat dengan keutamaan melangkah kaki ke masjid, yaitu apa? Sholat di rumahnya masing-masing. Ummu Habibah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika mengetahui tentang keutamaan sholat berjamaah di Masjid Nabawi, maka beliau ingin sholat di Masjid Nabawi. Ya, kita tahu sholat di Masjid Nabawi berpahala satu sholatnya berapa? 100.000 rakaat dibanding dengan sholat tempat lain. Tapi toh Nabi mengatakan kepada istrinya Ummu Habibah, tetaplah engkau sholat di rumahmu. Ummu Habibah tidak protes. Kenapa? Ya tahu, karena memang hukum asalnya wanita sholatnya di rumah. Artinya tidak dapat keutamaan satu diberi keutamaan yang lain. Jadi ibu tidak usah kecil hati kalau tadi wah itulah enak laki-laki lah. Sama kayak para sahabat protes, ya Rasulullah enak kaum laki-laki jihad, kemudian dia meninggal dunia syahid. Nah kami gimana? Kata Nabi apa? Jihadnya kaum wanita adalah pergi haji. Kemudian kalau nggak salah di riwayat yang lain dia berbuat baik pada suaminya kalau nggak salah. Saya lupa ingat. Nah itu menunjukkan Nabi memberi pengganti begitu loh. Ya, karena memang amal terkadang tidak bisa mencakup seluruh jenis manusia. Secara jenis kelamin tidak bisa mencakup seluruhnya. Tapi Nabi gantikan dengan keutamaan yang lain, dan itu insya Allah sudah mencukupi. Jadi para wanita, para ibu tidak usah berkecil hati dengan banyaknya para laki-laki yang melangkah ke masjid, pahalanya tambah banyak. Tidak usah kecil hati. Di rumah itu ketika dia meyakini ini perintah Allah dan Rasulnya, maka insya Allah itu pahala besar pula bagi ibu. Termasuk juga ada pertanyaan turunan dari tadi itu apa? Bagaimana kaum wanita dapat Lailatul Qadar kalau dia nggak itikaf di masjid, kan gitu. Nah itu juga turunan dari pertanyaan tadi. Gimana seorang wanita yang Allah perintahkan di rumah kemudian ada perintah untuk itikaf? Bagaimana dapatnya pahalanya? Ternyata Syekh bin Bas mengatakan Allah itu maha luas karunia-Nya. Boleh jadi seorang wanita yang bersungguh-sungguh ketika di malam-malam Ramadan itu dia beribadah, zikir, baca Al-Quran, maka mudah-mudahan
itu dapat Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar itu syaratnya tidak harus itikaf itu loh. Cuma kalau itikaf potensi dapat Lailatul Qadar memang lebih besar. Karena apa? Kalau di itikaf di masjid kan orang nggak bisa leyeh-leyeh, nggak bisa enak baca koran, nggak bisa enak nyetel TV, kemudian makan ngambil, enggak, saya enak gitu. Tapi kalau di rumah orang kadang ngeremehkan. Kenapa? Wong mamai dewe. Itu, maka kalau ada wanita seperti itu kondisinya dia samakan dengan di masjid, maka insya Allah juga dapat pahala. Jadi insya Allah ya itu kabar gembira bagi para ibu kaum wanita untuk tidak berkecil hati karena ada amal-amal yang Allah gantikan dengan yang lebih baik pula. Demikian Ibu. Allahu a'lam bishawab. Ya. Wa jazakallahu khair Ibu. Yang lainnya monggo silakan. Kalau mau tanya langsung boleh aja daripada nulis. Silakan, mungkin satu lagi pertanyaan kalau ada. Cukup? Ibu-ibu, ada lagi? Cukup ya? Ya. Bapak juga nggak ada lagi di depan saya? Baik, mudah-mudahan pertemuan pertama di bab yang kedua ini menjadikan kita bersemangat kembali untuk meniti jalan menyambung tali silaturahim. Barangkali ada yang kurang-kurang pada waktu-waktu yang lalu, semoga Allah mudahkan urusan kita semua. Barakallahu fikum, jazakumullah khair atas perhatian antum semua. Mohon maaf jika ada yang kurang. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.